Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawan dari Prodi Sistem Informasi dari UPPJJ Jakarta. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah administrasi server. Video ini nanti akan menjadi video utuh satu, namun untuk linknya akan nanti ada link timeline pada laporan yang saya buat. Baik, kita mulai untuk tugas satu ini. Kita diminta untuk mencoba command line yang ada di Linux. Pada tugas ini kita diminta untuk menggunakan CentOS. Baik, kita coba satu persatu untuk perintahnya. Kita diminta untuk yang pertama, kita diminta untuk membuat beberapa user. Santo. Nah, baik. Untuk user add, min d di sini, user add min d di sini adalah untuk menentukan home directory dari user Santo yang kita buat. Si home directory dengan sintaks ini, dia otomatis akan langsung membuat home directory untuk user Santo. Kita cek di home, list home. Nah, di home otomatis akan terbuat folder baru bernama Santo. Kita buat satu lagi. Kita beri nama Santi. Baik, kita sekarang sudah punya dua user dan dua folder user, Santo dan Santi. Baik, untuk pertanyaan pertama sudah selesai. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua, kita diminta untuk memodifikasi user. Baik, yang pertama kita akan mengubah namanya. Kita akan ubah salah satu nama user tadi. User mode min L kita ganti menjadi Santo, kita ganti menjadi suruh. User Santo. Nah, di sini user Santo sudah otomatis dia berganti nama menjadi user suruh. Yang kedua, kita diminta mengubah home foldernya, home directory dari si user suruh ini. User mode min directory / home / kita buat folder suruh m suruh. Ya. Dengan begini home directory-nya sudah berpindah ke suruh. Seperti itu. Yang ketiga, kita diminta untuk mengubah shell-nya. User mode min s / user / bin suruh. Otomatis shell-nya sudah berpindah ke folder tersebut. Sekarang kita diminta untuk membuat perubahan password pada semua user atau beberapa user. Kita bisa menggunakan chpaswd. Nah, di sini kita langsung bisa ketikkan usernya. Tadi kita punya Santo sudah diubah menjadi suruh. Titik 2, kita masukkan passwordnya. Yang kedua user Santi.
Kita masukkan passwordnya. Nah, setelah sudah, kita Ctrl D. Setelah seperti ini, password sudah berhasil diubah. Yang ketiga, kita diminta untuk menghapus salah satu user. Kita bisa menggunakan userdel minr. Minr ini digunakan untuk menghapus semua home directory atau semua file-file pada user tersebut. Sekarang yang kita hapus adalah user seluruh. Baik, setelah dihapus, otomatis si folder seluruh sudah tidak ada, sudah terhapus. Baik, setelah ini, yang keempat, kita diminta untuk membuat grup. Membuat grup, kita bisa menggunakan grup add. Kita misal membuat grup bernama developer. Nah, baik, kita bisa lihat grupnya ada di sini. Ya, kita bisa melihat grup developer sudah berhasil kita buat di sini. Yang kelima, kita disuruh untuk memodifikasi grup yang sudah ada. Sekarang kita mengganti namanya saja. Grup mode. Min n. Kita beri nama barunya new developer. Dia akan menggantikan nama grup developer. Baik, kita cek kembali. New developer, ya. Nama grup developer tadi sudah berganti menjadi new developer. Kemudian setelah itu yang keenam kita diminta untuk menghapus grup. Baik, kita mungkin akan membuat grup satu lagi. Kita membuat grup bernama DevOps. Nah, setelah itu grup kita lihat kita sudah mempunyai dua grup, ada new developer dan grup DevOps. Setelah itu kita hapus grup yang DevOps. minr, jangan lupa untuk menghapus semua file dan direktorinya. Oh baik, langsung grup del DevOps. Setelah itu kita cek grup DevOps sudah hilang. Baik, sekarang nomor 7 kita diminta untuk membuat folder baru. Kita masuk dulu ke home. Dalam home hanya ada dua folder ini. Kita akan membuat folder baru dengan 3 metode. Yang pertama, metode 1 tingkat, 2 tingkat, dan diminta untuk membuat yang sketsa yang pohon. Oke, sekarang kita buat yang 1 tingkat dulu dengan perintah mkdir proyek 1, proyek 2, data gambar. Nah, berikut adalah yang 1 tingkat. Dengan membuat seperti ini, kita akan membuat beberapa folder baru langsung. Ada data, gambar, proyek 1, proyek 2. Baik, sekarang kita coba untuk membuat
folder dengan 2 tingkat. Menghadir mp. Kita buat folder proyek. Kita buat folder proyek, di dalamnya ada folder tugas. Dan satu lagi di folder proyek lagi, di dalamnya kita beri folder presentasi. Baik, kita coba cek. Folder proyek sudah jadi, kita cek ke dalamnya. Dalam folder proyek terdapat 2 folder yang sudah kita buat tadi. Baik. Untuk pembuatan folder 2 tingkat sudah selesai. Sekarang kita membuat folder dengan skema pohon ya. Sekarang kita coba kita membuat folder dokumen. Di dalamnya ada teks. Kemudian dalam dokumen itu ada gambar dan foto. Di dalam dokumen ada gambar seperti tadi. Di dalam gambar ini kita isikan ada lagi sketsa. Kita coba. Baik, sudah keluar folder dokumen. Kita cek dulu dokumen. Dalam folder dokumen dia ada gambar dan teks. Harusnya dalam folder gambar dia ada foto dan sketsa. Baik, untuk pertanyaan nomor 7 terkait pembuatan folder sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 8. Ini kita diminta untuk memindahkan folder menggunakan move, misal dokumen, oh maaf kita belum keluar. Misal kita pindahkan move, dokumen, teks, kita pindahkan ke dokumen gambar. Folder teks kita pindah ke folder gambar. Yang terjadi adalah kita cek ke dalamnya. Dalam dokumen hanya ada folder gambar karena folder teks sudah berpindah ke gambar. Foldernya sudah berpindah ke gambar seperti berikut. Kita pindahkan ke home dulu. Oke, setelah itu nomor 8 sudah. Nomor 8 kita diminta untuk chmod atau mengubah mode ini kepemilikan dari sebuah folder. Baik, kita akan coba. Jadi ini untuk penjelasannya adalah kita coba aja langsung. Chmod proyek chmod 777 misal proyek
Berikut adalah perintahnya. chmod 777 proyek. Proyek adalah nama folder yang akan kita ubah permissionnya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Di sini ada angka 777. Angka 7 yang pertama itu adalah izin untuk si pemilik file atau direktorinya. Kalau yang kedua itu untuk grup. Kalau yang ketiga adalah untuk others atau everyone, pengguna lain. Itu hak aksesnya seperti apa. Kalau untuk angkanya kenapa 7? Jadi di Linux read itu ada seperti di Windows sama. Untuk permission ada read, write, dan hanya execute dan bisa execute. Nah, read itu diwakilkan dengan angka 4 dan write itu dengan angka 2, execute dengan angka 1. Jadi jika 7 berarti 4 ditambah 2 ditambah 1, maka jika angkanya 777, maka semua orang bisa akses dan execute file yang ada dalam folder-folder ini. Semisal jika hanya boleh read and write saja berarti hanya 4 ditambah 2 berarti 6, seperti itu. Baik, chmod 777 proyek ini menggambarkan semua orang, entah itu pemilik, pemilik, anggota grup, dan others, semuanya bisa mengakses dan execute file-file yang ada di dalam folder proyek ini. Seperti itu. Baik, sekarang kita diminta juga untuk mengganti pemilik. Kita cek dulu users. Users kita punya 2. Oh iya, karena tadi udah dihapus ya. Oh, kita ada user Santi. Baik, Cheng On, CHO, CHO untuk proyek. Cheng On dan Santi, foldernya adalah proyek. Nah, berarti saat ini dengan seperti ini, folder proyek, sekarang pemiliknya adalah user Santi, seperti itu. Baik, untuk nomor 8 sudah selesai. Kita beralih ke nomor 9. Kita diminta untuk menghapus folder. Menghapus folder kita bisa menggunakan rmdir. Ini hanyalah rmdir itu perintah untuk menghapus direktori yang kosong. Misalnya tadi ada proyek 2 kalau nggak salah kosong. Nah, seperti ini bisa langsung terhapus proyek 2. Namun jika foldernya ada isinya, tidak bisa menggunakan rmdir, kita bisa menggunakan remove yang ada isinya tadi di dokumen rm-r dokumen. Kita yes, 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 yes. Dengan demikian folder dokumen dan beserta isinya akan terhapus. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Kita diminta untuk membuat sebuah file. Baik, kita coba masuk ke folder data dulu. Di sini kosong, kita membuat sebuah file test file .txt. Kita buat nama saya Haris. Nama Haris ya Putri PJJ. Oke, sekarang kita save.
Kita cek. Nah, sekarang kita sudah punya file bernama testfile.txt. Kemudian kita diminta untuk copy file berikut. Berarti copy test file. Kita pindahkan ke, tadi ada di folder data. Sekarang kita pindahkan ke folder proyek. Nah, sekarang kita cek. Kita masuk ke proyek. Nah, testfile.txt sudah berpindah ke folder proyek. Sekarang, tadi adalah mengcopy filenya. Sekarang kita diminta untuk memindahkannya, untuk move test file. Kita pindahkan ke folder presentasi misalnya. Ke folder presentasi. Saat ini di dalam folder proyek sudah tidak ada, dia sudah pindah ke presentasi tentunya. Baik. Kita ubah juga change mode. Change mode untuk permission untuk file test ini. Kita beri 766 misal untuk test file. Baik. Dan pemiliknya juga kita ganti. Kita Santi text file. Saat ini testfile.txt ya pemilik filenya sudah kita ganti menjadi user Santi. Baik, untuk nomor 10 kita sudah selesai. Kita lanjut untuk ini. Kita lanjut nomor 11 adalah menghapus file yang telah kita buat. Baik, dia ada di sini, ada di folder presentasi. Kita bisa menggunakan remove min-r test file.txt. Remove. Kita cek dan file sudah menghilang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tugas 1 mata kuliah administrasi server sudah selesai saya buat. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon untuk dikoreksi. Nama saya Aris Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.